Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Abdurrazi dari kelompok 9 yang akan mengawali presentasi pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Cyber Espionage yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Imam Eka Putra, Thomas Arik, Nelandra Haskoro, dan Ahmad Naufal Jidan. Cybercrime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang cyber espionage dan sebagai syarat untuk memulai ujian akhir semester 7 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nelandra Haskoro akan melanjutkan presentasi pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Pengertian cybercrime terbagi menjadi dua. Satu, itu karakteristik cybercrime. Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu A. Ruang lingkup kejahatan, dan B. Sifat kejahatan, C. Dan pelaku kejahatan. Yang kedua, klasifikasi cybercrime. A. Ada cyber piracy, B. Ada cyber trespass, dan C. Ada cyber vandalism. Pengertian cyber espionage. Cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Tindakan cyber espionage atas data dan informasi elektronik oleh beberapa pakar telematika digolongkan menjadi dua. Satu, cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni, dan dua, cyber espionage sebagai tindak kejahatan abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Eka Putra dengan NIM 19190098. Ingin melanjutkan ke slide yang berikutnya. Pengertian cyber law. Pengertian cyber law hukum cyber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Lalu selanjutnya ada motif terjadinya cyber espionage. Motif terjadinya kejahatan cyber espionage didasari oleh banyak hal seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Penyebab terjadinya cyber espionage yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Adapun aspek yang mendukung kejahatan dari faktor sosial budaya yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Perkenalkan, nama saya Thomas Arik Badji Ramlan. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, di sini ada penanggulangan cyber espionage. Cara menanggulangi kejahatan cyber espionage yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman, sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Yang kedua, tahu mana aset perlu dilindungi dan risiko operasional terkait masing-masing. Dan yang ketiga, ada tahu mana kerentanan Anda berbohong. Kemudian yang selanjutnya ada pencegahan cyber espionage. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kemudian yang kedua, ada perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Kemudian di sini ada melakukan pengamanan sistem dengan cara yang pertama ada melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. Kemudian yang kedua ada memasang firewall dan menggunakan kriptografi. Kemudian secure socket layer atau bisa disebut SSL. Penanggulangan global, perlunya cyber law
Dan yang terakhir ada perlunya dukungan lembaga khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faljidan dengan NIM 19190076. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus cyber espionage, yang mana kasus cyber espionage ini terbagi menjadi 5 contoh. 3 diantaranya yaitu operasi SEDI atau remote access tool, yang kedua penyebaran virus media sosial, dan yang ketiga pencurian data pemerintah. Yang mana 2 di antara kasus yang lainnya itu seperti Fox dan Trojan Gate. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran virus melalui media sosial. Penyebaran virus dengan sengaja ini adalah salah satu jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009 melalui platform atau aplikasi media sosial yang udah banyak kita ketahui, yaitu Twitter. Twitter kembali menjadi media infeksi modifikasi Neo-Kufesh, worm yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua followers. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di seantero jaringan sosial. Twitter tak kalah jadi target pada Agustus 2009 karena diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan downloader.win32.bandlut.sco. Modus serangannya yakni adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku mampu mencuri nama dan juga password si pengguna, lalu menyebarkan pesan-pesan palsu dan juga serangannya ya bisa seperti meminta permintaan transfer uang. Untuk penyelesaian kasus ini, tim keamanan dari Twitter sudah membuang infeksi tersebut, tapi perihal hukuman yang diberikan kepada penyebar virusnya belum ada kepastian hukum. Maka dari kesimpulan cyber espionage ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, yang mana cyber espionage jelas-jelas merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan 1 atau 2 orang saja, yang mana menguntungkan 1 atau 2 belah pihak saja. Cyber espionage pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi, demi masa depan yang baik, adalah seharusnya cyber espionage ini benar-benar berkurang ataupun ditiadakan sama sekali. Dan ada pun saran, UU ITE sebagai dasar pemindahan dalam tindak pidana cyber espionage belum dapat menjangkau secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana cyber espionage. Selama ini yang menjadi acuan pemidanaan hanyalah pasal 30 ayat 2 UU ITE mengenai pengaksesan komputer dengan cara tidak sah untuk memperoleh informasi dan atau data elektronik. Oleh karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber espionage, sehingga ada penegasan konsep cyber espionage yang nantinya tidak menyulitkan pemindanaan terhadap pelaku tindak kejahatan cyber espionage ini. Mungkin sekian pembahasan dari kami kelompok 9 mengenai pembahasan tentang cyber espionage. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kata-kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.